Selamat datang dalam pembelajaran PPKN bersama Pak Is. Adapun yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kelas 9 pertemuan ketiga dengan judul Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita antara lain: satu, memahami pengertian masalah atau konflik; kedua, memahami penyebab masalah yang muncul dari akibat keberagaman; ketiga, memahami akibat yang muncul dari konflik keberagaman bagi kehidupan kita; serta memahami cara menangani agar masalah tidak muncul. Baiklah, pertama kita akan memahami yang dimaksud dengan masalah atau konflik. Masalah atau konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi karena ketidaksesuaian apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Misalnya, kita menginginkan muka kita ganteng, rupanya ternyata jelek. Nah, itu menimbulkan konflik. Kita menginginkan kita kaya, ternyata lahir di keluarga miskin. Itu juga konflik. Jadi yang dimaksud dengan konflik itu adalah ketidaksesuaikan apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Pahamilah itu pertama sekali. Konflik terbagi atas dua, yaitu konflik individu atau konflik pribadi, yaitu masalah yang muncul akibat diri kita sendiri, pertentangan diri kita sendiri. Misalnya, kita ingin jadi orang kaya, ternyata dilahirkan dalam kelompok orang miskin, itu nggak sesuai. Terus kita ingin ganteng, ternyata dilahirkan dengan kondisi birong, jelek, hitam, pendek, bulat lagi. Nah, itu juga bermasalah. Kita ingin jadi orang pintar, ternyata otak kita nggak bisa, pas-pasan. Nah, itu menimbulkan konflik pribadi. Apabila kita tidak menerima kenyataan ini, nah itu banyak yang menjadi gila dan bunuh diri. Sedangkan konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi antara kita dengan pihak lain. Misalnya kita ingin disayangi orang lain, ternyata dia tidak mau. Kenapa orang itu tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita? Kenapa dia merasa paling hebat? Kenapa dia paling ganteng? Pokoknya konflik sosial adalah pertentangan kita dengan orang lain, yang apabila kita tidak bisa mengendalikan masalah yang tidak sesuai ini dengan orang lain, itu pasti kita akan berantem. Misalnya kita dalam pembicaraan ada yang tidak sesuai dengan kawan kita, kita ingin paksakan kehendak kita, maka biasanya itu bisa berantem. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan konflik sosial, ujung-ujungnya akan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan dengan orang lain yang pasti merugikan diri kita sendiri, keluarga kita, serta orang lainnya. Setelah memahami pengertian konflik, kita akan membahas tentang penyebab konflik yang muncul dari keberagaman. Penyebab konflik dari keberagaman artinya yang diri kita dengan orang lain, konflik sosial tadi itu banyak. Penyebab utamanya itu biasanya adalah perasaan egois kita. Orang itu harus mengikuti kita, atau perasaan mau menang diri kita sendiri, perasaan diri kita paling hebat, dan lainnya. Ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan ras atau suku. Orang lain berbeda sama kita, kita harus dihormati gitu. Kemudian perbedaan nilai-nilai budaya, yang ini kita paham. Di Indonesia banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda. Jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya menimbulkan konflik. Perbedaan nilai agama seperti yang Islam dan Kristen, serta budaya lainnya, itu bisa kalian lihat. Biasanya saling ejek, akhirnya ribut. Perbedaan pola pikir antara yang merasa dirinya paling pintar sehingga dia harus dihormati, dan perbedaan kekayaannya. Yang inilah yang menyebutkan konflik-konflik keberagaman di Indonesia, karena kita sudah memahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, yang memiliki banyak perbedaan baik secara agama, ras, sosial, antar kelompok, budaya, agama, dan lainnya. Kemudian konflik itu mengakibatkan banyak kerugian seperti munculnya perkelahian, adanya penjarahan atau perampokan, adanya intimidasi atau mengucilkan atau mengganggu kelompok tertentu, adanya pembunuhan, pengusiran kelompok orang tertentu seperti dulu di Aceh, kerusuhan di Aceh. Terjadi pengusiran dari luar warga Aceh.
ada pengerusakan rumah maupun fasilitas umumnya. Jadi yang itu semua merugikan kita, karena konflik keberaneka-ragaman dalam suatu negara dapat menimbulkan pecahnya persatuan dan kesatuan negara yang sangat merugikan. Akibatnya apa? Hilangnya keamanan. Jadi nggak ada rasa aman sama kita. Hilangnya kerjasama, saling berantem terus, rusak fasilitas umum. Terakhir, balik lagi ke penjajahan seperti sejarah kita zaman dahulu. Jadi setelah memahami dampak dari konflik keberagaman itu, kita harus menyadari bahwa konflik tersebut dapat merugikan kita, sehingga kita harus menerima adanya keberagaman di sekitar kita, menghindari sikap egois, kemudian meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, karena setiap ajaran agama itu tidak mengajarkan saling bermusuhan, kekerasan, dan terutama meningkatkan cinta kasih, menghargai dengan orang lain. Ketiga, meningkatkan hubungan kekeluargaan kita dengan orang lain sebagaimana yang diajarkan nenek moyang kita sesuai dengan ajaran Pancasila. Terakhir, menyadari bahwa konflik yang muncul di antara kita, baik kekerasan secara verbal maupun fisik, itu menimbulkan kerugian bagi diri kita, keluarga kita, maupun pihak lainnya. Setelah mendengar penjelasan Bapak ini, Bapak harap kalian memahami tentang pengertian konflik, penyebab konflik, jenis-jenis konflik, akibat yang muncul di terjadinya konflik, dan bagaimana cara menghindari konflik. Bapak harap kalian mengerjakan soal ini. Apabila masih kurang memahami juga, Bapak harap kalian mau mengulang tonton video ini dan mencari jawaban dari berbagai media lainnya. Dan sebelum sesudahnya, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan.